Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang tetap setia untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita. Semoga apa yang kita rencanakan seperti itu juga apa yang terrealisasi. Karena jujur sajalah bahwa kita manusia hanya mampu untuk merencanakan, berusaha untuk melaksanakan, dan kita serahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Itu sesuatu yang wajib kita percayai. Dan tentunya memang dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak persoalan yang lagi-lagi kita hadapi. Karena sebagai manusia biasa, kita pasti memiliki keterbatasan. Nah, ada manfaatnya kita selalu berkomunikasi dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan untuk sharing informasi, sharing motivasi, dan tentunya pasti punya nilai manfaat ya. Misalnya salah satu contoh lagi, dalam aktivitas kita menjalankan tugas atau profesi, pasti kita berhadapan dengan banyak mitra kerja, apakah dia itu atasan atau bawahan kita atau rekan sejawat kita. Kita punya hak dan punya kewajiban. Saya masih jadikan pegangan apa yang disampaikan oleh salah seorang yang jadi panutan saya. Salah seorang panutan saya, dia mengatakan menjadi orang baik dan tidak baik itu seperti apa? Hanya satu jawaban dia. Orang baik adalah orang yang tidak pernah menilai dirinya baik atau menonjolkan dirinya, ya, menonjolkan kebaikan dirinya kepada orang lain. Karena katanya saat kita menganggap atau menonjolkan diri kita baik pada orang lain, maka sadar atau tidak, saat itulah kita termasuk dalam orang yang tidak baik. Betul juga tuh. Kemudian yang sebaliknya, kalau kita selalu menganggap diri kita itu serba kurang, selalu menganggap diri kita itu banyak kesalahan, banyak kekurangan, itu ternyata adalah ciri-ciri bahwa kita mengarah menjadi orang yang baik. Saya lantas bertanya, kenapa sampai demikian pemahamannya? Iya, ternyata jawabannya singkat juga, bahwa kalau kita hanya menghitung kekurangan kita, maka waktu kita gunakan untuk membenahi diri. Maka waktu kita tidak gunakan untuk menghitung kebaikan kita dan menghitung kekurangan orang. Yang kita lakukan adalah memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan momen-momen untuk kita membenahi diri, menyadari kekurangan, dan mengingat jasa orang lain pada kita. Kesimpulannya bahwa ternyata orang baik itu adalah salah satunya orang yang tidak pernah menganggap dirinya baik. Orang yang tidak baik itu justru sebaliknya. Orang yang selalu menilai dirinya baik, lebih dari orang lain, sehingga dia tidak pernah menggunakan waktunya untuk mengintrospeksi diri. Artinya, kata singkatnya adalah orang baik adalah orang yang mampu melakukan introspeksi diri. Itu poin yang pertama. Yang selanjutnya, ketika kita melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang lain, apakah kita sebagai atasan
Terlebih memang kita sebagai atasan, misalnya kita ada beberapa orang yang mengikuti kita, ya kata kasarnya anak buah lah. Posisi sebagai atasan sebenarnya itu tidak boleh diterapkan dalam hal penempatan porsi tugas. Ketika itu menjadi hal yang dikedepankan, maka akan banyak atasan yang akan merendahkan bawahannya. Akan banyak atasan yang tidak mau tahu apakah bawahannya itu salah atau benar. Atasan seperti itu adalah mereka yang selalu mengharapkan sesuatu menurut hasilnya, tapi dia tidak pernah memikirkan begitu berat cobaannya orang yang diperintah. Mereka pun berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa ada tekanan dan dengan target bahwa mereka akan mampu untuk menyelesaikan. Sehingga pasti akan ada kriteria pimpinan atau atasan-atasan yang disenangi oleh bawahannya. Sebenarnya bukan harus disenangi sih, atau juga bukan harus ditakuti, tapi untuk mencari pemimpin atau menjadi pemimpin yang memiliki karismatik, itu yang susah. Jadi saya pernah dapat pesan dari orang bijak juga, bahwa kalau ingin jadi pemimpin atau kalau nanti sudah jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berkarisma. Menciptakan karisma ini susah. Menciptakan karisma ini sulit. Kalau kita buat-buat, karisma itu akan muncul sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan cara kita bergaul, sesuai dengan motivasi kita dalam menjalani hidup. Jadi karisma itu akan muncul dengan sendirinya saat kita beraktivitas. Maka muncullah orang-orang yang dihargai orang lain, orang yang selalu menjadi panutan. Dan salah satu bentuk atau bukti atau indikator orang yang memiliki karisma adalah, mari kita lihat, ada orang atau ada pejabat yang mungkin dan pasti akan mengakhiri masa jabatannya, apakah dia sebagai kepala daerah atau sebagai pejabat instansi atau pimpinan perusahaan. Itu sebenarnya bukti yang paling nyata adalah mereka yang memiliki karisma adalah mereka yang masih diingat, masih dibahas oleh bawahan-bawahannya, jasanya selalu dijadikan bahan percontohan, walaupun dia sudah tidak menjabat lagi, walaupun dia sudah tidak memimpin lagi. Oleh karena itu, mungkin kita bisa melihat dalam kehidupan kita, kita tidak usah menyebut pejabat mana atau pimpinan mana yang sejak dia bertugas sampai akhirnya dia melepas masa tugasnya tetap punya karisma, tetap disegani, tetap diharapkan kehadirannya, tetap diingat jasa-jasanya, pendapatnya selalu diminta, pendapatnya selalu diperhitungkan. Itulah kriteria seorang pemimpin yang memiliki karismatik atau sifat karismatiknya ada. Nah, untuk menjadi orang seperti ini tentunya memiliki beban, karena ini lahir bukan dalam sehari. Ini lahir bukan dalam waktu yang singkat, tetapi ini butuh waktu yang panjang, butuh pengalaman yang tidak sedikit, karena harus membuktikan pada orang inilah karakter pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang selalu diagung-agungkan, dikenang, diingat, dan selalu dinantikan kehadirannya. Sekarang mari kita berhitung. Ini bukan hanya soal pemimpin di daerah, pemimpin di perusahaan, tidak. Tapi mungkin dalam lingkungan keluarga, dalam kantor teman sejawat,
Walaupun dia tidak membawahi yang lain, tapi pasti ada orang yang menonjol, yang selalu ditunggu kehadirannya, yang selalu diperhitungkan pendapatnya. Ya, semoga kita bisa menjadi sosok-sosok karismatik seperti itu, menjadi sosok-sosok yang selalu dinantikan kehadiran kita, dan sosok yang selalu dirindukan kepergian kita. Oke, untuk kali ini demikian. Sampai jumpa di edisi berikutnya.